kabarnya pada hari ini? Untuk hari ini kabar saya baik. Sebelum Hendra kesini tadi, Hendra ada pembelajaran apa di kelas sebelumnya? Tadi sebelum saya ke ruangan ini Bu, pelajaran yang di kelas itu pelajaran fisika Bu. Oh, fisika. Bagaimana kira-kira pelajaran fisikanya tadi? Pelajaran tadi Bu membuat kepala saya pusing Bu. Kira-kira keperluan Hendra datang ke sini apa ya kira-kira? Saya ingin melakukan konseling Bu. Senang sekali Hendra bisa datang ke ruang konseling. Apakah kira-kira sebelumnya Hendra pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini baru pertama kali saya melakukan konseling Bu. Baiklah, Mak Hendra, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana sih konseling itu. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh saya sebagai konselor untuk kamu. Itu konseling. Jadi kamu nanti jangan khawatir kalau misalkan masalah kamu akan tersebar luas, itu tidak akan ya, karena di BK sendiri itu mempunyai asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas kemandirian, dan masih banyak lagi asas-asasnya. Jadi kamu tidak perlu takut kalau misalkan BK ini akan menyebarluaskan masalah yang kamu akan ceritakan kepada Ibu. Baik, apakah Hendra sudah mengerti? Baik Bu, saya sudah memahami yang namanya konseling Bu. Baik, untuk Hendra, konseling ini kita hanya 40 menit ya, karena gue ada kesibukan kebetulan, dan kita memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Dan jika ini untuk pertemuan pertama, maka nanti kita akan adakan lagi ke pertemuan kedua ya Hendra. Baik Bu. Oke, jadi baiklah, apakah kamu bisa menceritakan apa yang menjadi beban pikiran kamu untuk saat ini Hendra? Begini Bu, saya itu sering ikut dengan teman-teman yang memang usianya jauh di atas saya Bu. Nah jadi ketika saya ikut kepada mereka itu ajak saya untuk sering nongkrong. Nah ketika nongkrong itu saya diajak untuk minum minuman keras Bu. Itu sudah berjalan sekian lama begitu Bu. Tetapi ya begitulah Bu, dengan embel-embel ataupun dengan ya istilah yang namanya duduk bersama, duduk sama rata begitu Bu. Itu yang saya mungkin membuat jadi saya sekarang ini memiliki masalah gitu di pikiran saya gitu. Baik, maksudnya Hendra? Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu memiliki masalah sebenarnya Bu di rumah. Nah masalah itu ada pada orang tua gitu Bu. Jadi sepertinya saya merasa kena gitu Bu ketika ada masalah di rumah. Nah saya memilih keluar dari rumah itu berteman dengan orang-orang yang lebih tua itu saya pikir itu sudah menjadi solusi begitu Bu. Berteman dengan orang yang tua, mengikuti gaya hidup mereka, pola hidup mereka itu kan yang sering minum minuman keras, sering juga nongkrong di luar yang dimana nongkrong itu di pinggir jalan begitu Bu. Nah ketika ada orang yang lewat ya terkadang kami panggil begitu Bu, mungkin ya dengan kata-kata yang kasar begitu Bu. Tapi terkadang itu Bu saya merasa nyaman Bu, karena mereka itu saya pikir bisa melindungi saya. Tapi belakangan ini saya merasa bahwasannya saya harus keluar dari lingkungan mereka itu Bu. Karena saya pikir juga di sekolah sangat memiliki dampak begitu Bu. Di sekolah saya jadi malas belajar dan ya begitu Bu, memiliki dampak yang kurang baik di sekolah begitu. Jadi maksudnya Hendra salah memilih teman dan juga lari dari masalah begitu ya? Coba ceritakan lagi Hendra lebih spesifik. Sebenarnya kurang lebih sama seperti yang saya ceritakan tadi Bu. Saya bergabung dengan orang-orang yang mungkin yang memang jauh di atas saya usianya Bu. Kami minum-minum, nongkrongnya di pinggir jalan, kemudian manggil-manggil orang yang lewat dengan mungkin perkataan yang kasar. Nah dari kejadian yang seperti itu seringkali saya merasa bahwasannya saya itu gugup jantungan, seperti gugup gitu Bu. Jadi saya merasa jadi kurang nyaman. Nah, tapi kadang perkiraan saya karena mereka lebih tua ya gak apa-apa lah, mungkin saya pasti aman. Cuman untuk belakangan ini gitu Bu, jadi saya bimbang karena mungkin memang berdampak sekali di pembelajaran di sekolah. Jadi saya ingin keluar dari lingkungan tersebut, tapi saya bingung bagaimana cara keluarnya, bagaimana saya nanti mengadaptasikan nanti diri saya ke lingkungan yang baru di sekolah nanti. Saya jadi bingung gitu. Baik, Ibu sudah memahami apa yang Hendra sudah alami. Berarti kamu sangat terganggu ya dengan kejadian ini? Oh iya Bu, betul. Saya terganggu. Baiklah, Ibu telah mendengarkan ya masalah kamu. Jadi sekarang ini berarti kamu telah
kan yang kamu sedang alami sekarang? Ya benar begitulah Bu. Oke, berarti kamu sekarang merasa bersalahkah atau kejadian itu? Merasa menyesalkan? Iya Bu, saya benar merasa menyesal dan saya juga ingin Bu menyelesaikan masalah ini Bu. Oke, itu juga yang Ibu inginkan ya, mempunyai kemajuan. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, kita harus mendiskusikan lagi nih apa tujuan dari konseling kita pada hari ini begitu, Hendra. Hendra, tujuan dari konseling ini adalah untuk dapat menghadapi semua permasalahan yang sedang Hendra alami, dan itu juga dari nanti Ibu akan membahas juga tentang dampak dari negatifnya kamu dari masalah, dan juga untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menurunkan aktivitas dengan kawan-kawan di usiamu, dan untuk menghilangkan kebiasaan membuka kamu di lingkungan kamu yang kurang sehat itu. Sekarang kamu bayangkan saja bagaimana kenakalan remaja sekarang ini, seperti pertikaian antar remaja, antar sekolah, memabukkan, merokok. Itu semua sangat berbahaya ya bagi kesehatan kamu, anak Hendra. Apalagi kamu masih muda, ini bisa menyebabkan masalah seperti paru, jantung, atau yang lebih parah tuh kanker. Kamu bayangin loh, itu semua bisa menuju ke kematian. Usia kamu masih sangat muda, anak Hendra. Coba kau pikirkan lagi, itu dapat sangat tidak baik untuk kamu ya. Dan kamu sudah melanggar poin-poin dalam aturan di sekolah kita ya, seperti mabuk-mabukan. Tadi kan itu kamu sangat melanggar aturan sekolah kita ya, kamu tahu. Terus Ibu sarankan kamu menghabiskan uang itu, dan kamu itu ke hal yang lebih positif lagi, nak Hendra. Kamu bisa membeli makanan ya untuk menghabiskan uang jajan kamu. Jadi kamu tidak usah lagi beli rokok segala macam, itu tidak boleh ya. Jadi kamu harus itu lebih beli jajanan seperti itu ya, tidak boleh lagi kamu beli rokok dan sebagainya. Coba kamu renungkan lagi ya, nak Hendra. Iya Bu, baik Bu. Saya akan melaksanakan apa yang Ibu bilang tadi Bu. Saya akan menghabiskan uang jajan saya itu untuk membeli makanan, dan mungkin saya akan mulai menjauhi Bu teman-teman saya itu. Jadi sekarang coba nak Hendra relax, tarik nafas perlahan-lahan ya, dan pikirkan hal-hal yang bisa memotivasi Hendra untuk bisa keluar dari hal-hal yang negatif tadi. Baik Bu, saya sudah memahaminya Bu. Saya rasa saya sudah mulai lebih tenang Bu. Saya sudah menyelesaikan masalah itu. Sama-sama nak Hendra. Jadi sekarang kamu bisa menghadapi semua permasalahan dalam hidupmu, dan Ibu harap Hendra bisa pelan-pelan untuk mengurangi aktivitas seperti dengan anak-anak yang tidak baik tadi ya. Kamu bisa mencari circle yang lebih baik lagi, dan mungkin kamu bisa bergaul dengan teman-teman seusiamu seperti untuk, dan kamu Ibu harap bisa mengurangi mabuk-mabukan dan alkohol. Itu Ibu harap kamu bisa hilang ya kecanduan alkoholnya. Iya Bu, saya sudah memahami Bu. Oke, baiklah. Apakah ada hal yang ingin Hendra sampaikan lagi pada Ibu? Sudah tidak ada lagi Bu. Jadi Ibu akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti Ibu akan melihat perkembangan Hendra seminggu ke depan. Mungkin kita akan mulai pertemuan berdua ya Hendra, untuk bisa Ibu melihat lagi evaluasi apakah Hendra ada peningkatan atau penurunan ya. Baik, nanti jika ada